Kembali bersama gua, Rezo Herman. Hari ini kita mau bikin spaghetti seafood marinara. Apa itu marinara, ya kan? Marinara itu dia saudara tirinya carbonara. Iya. Kalau carbonara kan dia putih kan, krim. Kalau marinara ini merah. Jadi dia merah putih ya, seperti Indonesia. Hormat Club ya. Nah. Marilah kemari. Nah, jadi kita akan bikin spaghetti marinara nih ya kan. Nah, apa namanya? Bahan-bahannya langsung aja ya. Nah, yang pasti kan namanya spaghetti harus pakai spaghetti kan. Nah, ini spagettinya nih udah gua rebus ya. Spagettinya udah gua rebus. Kalau rebus spaghetti tuh ini ya, ikutin petunjuknya aja ya kan. Kalau kata petunjuknya rebus 10 menit, 10 menit. Kalau kata petunjuknya rebus 12 menit, 12 menit. Karena tiap pabrikan punya beda-beda gitu ya, tergantung merek. Nah, cuman yang umum adalah kalau disuruhnya 10 menit atau 12 menit, biasanya gue suka lebihin 1 menit. Supaya lebih empuk ya. Karena kan kalau pabrikan itu kan mengajarkan kita makan spaghetti itu untuk rebusannya al dente ya, alias kalau bukannya setengah matang loh ya, orang Indonesia bilang setengah matang, bukan setengah matang tapi matang tapi itu pas gitu ya. Nah, kalau buat kebanyakan orang Indonesia tuh agak terlalu keras gitu loh ya. Itu versi Italia ya? Itu versi Italinya. Kenapa gue bisa ngomong gitu ya, karena gue kerja di industri di Indonesia udah cukup lama ya, belasan tahun gitu, hampir 20 tahun. Jadi ya gitu kenyataannya gitu ya kan, bukannya gue ngajarinnya nggak bener gitu. Kalau Indonesia orang suka yang empuk ya? lebih suka yang lembut gitu kan ya, gitu loh. Mohon maaf nih gue jadi banyak ngomong nih, karena kan gue harus sharing ya kan. Sharing is caring. Kalau gue diem doang nggak seru dong ya. Nah ya, nah pertama kita akan ini dulu nih, bahas bahan-bahannya nih ya. Selain spaghetti ini tadi ada tomat ya kan, namanya aja spaghetti tomato sauce ya kan, masa nggak pakai tomat. Nah, ini tomatnya udah gue cuci ya. Nanti ini akan kita kupas kulitnya, kita rebus, kita kupas kulitnya. Nah, istilahnya bahasa kerennya tuh orang Italia atau orang Perancis bilangnya tomato concasse. Ya. Kalau anak-anak perhotelan, anak-anak yang pernah kerja di kapal pesiar pasti ngerti ya. Ini kita potong, nanti kita rebus sebentar, kita kupas. Lalu kita ambil dalamnya aja, itu kita sebutnya tomato concasse ya. Atau ada yang bilang tomato concas, ya sama aja gitu ya. Nah, lalu selain itu ada ini ya, bawang bombay sama bawang putih ya, udah dicincang. Gue cincang dulu, kenapa? Supaya nggak terlalu banyak preparation di sini, nanti video gue kelamaan ya kan. Nanti kena komplain lagi, videonya kelamaan, durasinya. Nah, di sini ada namanya tomato paste ya. Nah, tomato paste ya, tuh kental ya. Nah, ini contoh kalengnya ya, tadi ini gue buang 2 tuang sini, ini contoh kalengnya ya. Bukan endorsan, tapi biar kalian tahu namanya tomato paste. Ada juga kalau nggak salah merek lokal atau merek Malay ya, gue lupa. Merek ya? Merek. Ya. Tomato pasta gitu kan, boleh juga ya tomato pasta atau paste, sama aja gitu ya. Intinya tomato paste seperti ini ya. Dia dari tomat yang digiling lalu dikeringin. Jadi dia kental seperti ini gitu ya. Nah, lalu di sini ada saus tomat nih, saus tomat botolan ya. Ya, mau saus tomat botolan ya kan. Oke. Lalu tidak kalah pentingnya di sini ada bubuk oregano. Oregano, bukannya orega yes ya. Oregano. Kalau yes lain lagi ya kan. Nah, bubuk oregano ini punya wangi yang ciri khas ya. Jadi begitu dicium langsung wah, baunya kayak restoran Itali gitu loh ya. Nah, kalau mau ditambahin, bang, itu kurang lengkap. Kalau aneh masak di restoran, di pesiar, pakai parsley, pakai apa namanya, daun basil, terserah ya kan, masak bebas. Saya hanya mengajarkan versi simpelnya karena ini untuk masak di rumah supaya lebih simpel gitu loh ya. Kalau mau dibikin lebih bumbunya lebih banyak, lebih complicated, lebih enak, gitu, monggo silakan ya kan. Masakan bebas sesuai selera. Nah ya, di sini ada bubuk keju parmesan ya tuh. Parmesan yang gue pakai di sini yang bubuk ya. Gue nggak pakai parmesan yang asli yang seger. Kenapa? Karena harganya terlalu
mahal ya. Ada yang batangan itu diimpor langsung, biasa diimpor dari Eropa atau dari Australia gitu kan. Itu harganya mahal, sebalok ini aja bisa 50.000, 60.000 ya. Menurut saya harganya terlalu mahal, jadi saya nggak pakai gitu ya. Kalau mau pakai yang itu silakan, tapi kalau gua cukup pakai yang bubuk aja, imitasi. Nah, selain itu di sini untuk isiannya gue pakai seafood ya. Gue nggak pakai daging cincang. Kenapa? Kalau pakai daging cincang, namanya bukan marinara, tapi namanya bolognese. Dan bahannya pun beda. Bolognese bikinnya nggak begini. Ada lagi tambahannya. Biasa pakai carrot atau wortel, pakai seledri. Nah itu bolognese lain ya. Ini marinara ya. Marinara itu biasanya pakai seafood. Ini ada udang sama cumi ya. Gua rendam pakai air susu supaya menghilangkan bau amis ya. Udah direndam susu kurang lebih 1 jaman ya. Nah ini akan gue bilas dulu ya. Setelah gue bilas, nanti akan gue kasih tahu cara ngupas udangnya, oke? Cara bersihin udangnya. Ini udangnya udah kita bilas ya sama cuminya ya. Udah kita bilas supaya sisa-sisa dari susunya tuh hilang. Nah, gue akan ajarkan cara bersihinnya. Ini udah gue bersihin semuanya. Cuman ada 2 yang sengaja gue belum bersihin supaya gue bisa nunjukin ke kalian yang nonton bagaimana cara bersihin udang ya ala bule. Kalau bule itu makannya gini ya. Ininya dibelah dikit belakangnya ya. Ini ada hitam-hitam kan? Nah, ya. Tuh ya. Ini adalah kotoran udang ya. Tuh. Ya, tuh. Ya, ini ya, tuh, ya. Yang hitam-hitam ini ya, ini dianggap kotorannya ya. Jadi ini tidak boleh dimakan kalau menurut orang bule ya. Kalau menurut orang kita, orang Indonesia, makan aja. Nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau orang bule geli lihat gituan. Nah, ini kita belah, kita cari nih. Ya, mana nih ya? Harusnya ada nih, mana nih? Nah, ini dia nih tuh ya. Nah, tuh. Nggak terlalu banyak kotoran. Nggak terlalu banyak nih ya tuh, ya ini ya. Nah, tuh. Nah, ya ini. Nah, itunya harus dibuang ya. Jadi seperti ini udangnya. Ya, bersih belakangnya ya. Nah, oke. Nah, next. Ini gua lap dulu ya. Ini gua lap dulu supaya bersih ya. Oke. Oke, karena kita habis motong seafood, terus kita motong sayur, jadi tadi ini gua sabunin dikit, gua lap dikit ya, gua bersihin. Kebersihan adalah hal yang utama dalam memasak. Yes. Oke. Ini tomat ya. Kita akan bikin tomato konkasenya. Ini tomat. Ya, tomat. Kita potong ujungnya ya. Kita potong ujungnya. Oke, kita potong ujungnya. Atasnya kita bikin silang ya. Gini. Tujuannya apa? Nanti supaya kita gampang ngupasnya. Ya. Lagi. Ujungnya kita potong. Kita bikin cross gini ya, semuanya ya, semuanya kita potong, kita bikin cross. Oke, ya, nanti ini akan gua potong dulu semuanya ya, habis itu kita tinggal rebus. Ini tomato konkasnya udah gua potong begini kan, tuh ya, kayak bunga gini ya. Nah ini kita akan langsung rebus di air panas ya. Kita rendam air panas, kita masak nggak usah lama-lama ya. Ini paling 3 menit. 3 menit, 4 menit cukup ya. 3 menit, 4 menit cukup ini. Nanti kita kupas, terus kita cincang gitu ya. Nah ini tuh, lihat ya, tomato konkase dia udah empuk tuh ya. Tuh ya, setelah 3 menit tuh. Konkase. Kayak semi-semi lodoh gitu ya? Iya, semi-semi lodoh gitu kan. Nah, ini kita saring langsung ya. Kita ambil nih ya. Ini. Taruh sini. Dibilas air dulu ya, karena nanti mau kita kupasnya di sini nih. Oke, kita bilas dulu sama air ya. Oke, nah. Nih, kita langsung taruh gini ya. Nah. Oke, nah. Kita lihat tomatnya begini kan. Nah, ini tomatnya ini langsung kita kupas nih ya. Gue tunjukin caranya ya, pakai paring knife ya. Itu nggak panas kan? Panas-panas dikit lah. Ya, panas-panas dikit. Kalau tangan gue tuh udah agak kebal ya. Tuh ya. Kita buang kulitnya gini ya. Jadi gue dulu pernah latihan apa? Kodam, ya kan? Kodam apa namanya? Kodam api, cie.
di Serang ya. Jadi tahan panas gitu kan, enggak ya, jadi kayak gini ya. Nah ini nanti kita akan chop ya, kita akan chop kasar ya. Lagi gue tunjukin lagi ya, ini paring knife ya, gue kupas gini ya, tuh ya, kita kupas gini ya, tuh. Kalau bawahnya belum kekupas nggak apa-apa, nanti kita pakai pisau kita kupas lagi ya, nggak masalah. Oh ya. Kadang suka gini, dia suka agak yang nempel gitu, no problem ya. Kita kupas lagi aja tuh ya, kita kupas lagi ya. Kita kupas, pokoknya jangan ada sampai sisa-sisa kulit ya. Oke, bersih ya. Bersih, pastiin bersih. Kalau ada kulitnya, kupas lagi aja, bersih. Oke. Ya. Lagi ya terakhir ya. Nah, nice. Waduh. Nah, ini lagi ya. Tuh. Ya, tuh ya. Ini akan gue kupas dulu semuanya ya. Nanti kalau udah kelar dikupas, gue akan kasih tahu cara motongnya, oke? Sip. Nah, ya, ini tomatnya kan gini ya. Nah, ini akan gue cincang ya. Nah, ini kan dalamnya ada biji-bijinya. Ini nggak apa-apa ya, pakai aja ya. Kadang ada orang yang biji-biji dalamnya suka dibuangin. Kalau gue bilang sayang, ini enak ini rasanya, manis ya. Jangan dibuangin. Kadang ada, tergantung chefnya lah ya. Ada chef yang apa ya, itulah preferensi lah, maunya begitu gitu kan. Ini kita cincang aja ya, ngasal aja. Tuh ya, ngasal aja. Kita cincang ngasal aja. Bang, boleh pakai food processor nggak? Boleh. Tapi jangan terlalu halus ya. Kalau gue nggak gitu suka yang halus, terlalu halus gitu ya. Kadang ada tuh yang suka pakai food processor digiling sampai halus banget gitu ya. Kalau gue sih kurang suka, gue lebih suka saus tomato saus itu agak sedikit chunky, ya, istilahnya chunky ya, agak sedikit bertekstur gitu ya. Jadi ketahuan, oh ini homemade, buatan tangan. Kalau kita bikin halus, dikira kita beli jadian. Padahal kenal aja belum beli jadian. Kayak Susan. Apa tuh Susan? Kalau udah gede mau jadi prosesor. Oh, prosesor. Ya. Anak zaman sekarang nggak tahu, Pak, Susan, Pak. Susan siapa? Emang ngapain dia? Anak zaman sekarang nggak tahu dia siapa Susan ya. Jadi prosesor dia udah S2 ya? Udah dia. Dia udah S2. Namanya aja prosesor kan? Prosesor dia. Dia kalau disingkat dia jadi PhD. Nggak boleh sebut merek. Nggak boleh merek. Nah gini ya, gue temen gini nih ya. Halus tapi agak cangki nih ya. Nah ini akan gue tampung dulu ya. Gue tampung dulu di baskom. Kayak salsa ya bentukannya. Betul, kayak salsa. Ya, ini akan gua angkat dulu ya, langsung aja, oke. Biar bersih. Nah, udah jadi setengah. Masih ada 3 lagi ya, ini gua cincang juga, oke. Ini kita skip aja ya, nanti kita langsung bikin sausnya. Ini gua potong dulu, oke. Nah, kita bikin sausnya ya. Tadi kan kita udah cincang tomatnya nih. Nah, kita bikin sausnya, kita pakai mentega nih, tumis bawangnya ya. Kita pakai mentega ya. Nah, kita pakai mentega dulu. Nah, kalau aslinya nih orang Itali pakainya bukan mentega tapi olive oil. Nah, tapi kan kalau di Indonesia ini nyari olive oil agak mahal ya. Susah juga nyarinya, nggak semua supermarket ada gitu kan. Jadi ya udah kita pakai aja, ganti aja pakai mentega ya. Yang penting kan buat aromanya ya kan. Soalnya olive oil itu ada aroma olive-nya ya, wangi ya. Nah ya, ini biar nggak gosong, kita tambahin minyak dikit ya. Karena mentega itu smoking point-nya tuh rendah ya, titik gosongnya tuh rendah. Jadi kita tambahin sedikit minyak, oke. Udah panas, masukin bawang-bawangnya ya. Bawang bombay, bawang putih ya, masukin. Nah ini kita tumis dulu, oke, kita tumis dulu ya.
Kita tumis dulu sampai dia layu. Kita tumis sampai dia layu. Wanginya enak banget nih. Ini bawangnya udah mulai coklat ya tuh ya. Kita masukin tomatnya ya. Tomatnya tadi. Ya, kita masukin tomatnya tadi. Kita tambahin air. Oke. Kita tambahin air ya. Nggak usah banyak-banyak, kita tambahin air, oke. Kita masukin tomato paste-nya ya. Nggak usah banyak-banyak ya, karena dia cukup kental ya, cukup kental dan strong. Lalu saus tomat ya, saus tomat. Saus tomat boleh agak banyak ya. Nah, ya. Oke. Sama daun oregano ya. Oreganonya masukin. Oke, kita masak dulu ya. Kita masak. Mantap ya. Kita masak dulu ya sampai dia agak lebih nyusut ya. Wanginya ya enak nih. Oke, ini kita diemin dulu ya, kita didihin terus kita diemin dulu kurang lebih 5-10 menit ya biar dia lebih ngendel. Nah ini udah tadi kan udah kurang lebih hampir 15 menit ya kita susutin ya. Waduh, kita kecilin apinya. Oke, kita kecilin. Oke ya nih ya, kita kecilin ya. Ini udah nyusut ya, udah nyusut, tomatnya udah empuk nih semua. Nah sekarang kita masukin dulu nih seafoodnya ya, udang sama cuminya nih ya. Kita masukin seafoodnya ya, tuh ada apa nih kotoran. Nah, kita masukin seafoodnya ya. Jadi udangnya itu sama cuminya nggak perlu ditumis dulu ya, masukin aja kemari langsung ya. Oke ya, kita masak sampai dia mateng. Cepet karena ini udang sama cumi tuh matangnya cepet banget ya. Dia dalam hitungan menit, hitungan detik bahkan nggak menit, hitungan detik matang dia langsung matang ya. Kadang ada orang suka kalau di restoran disuka dipakein kerang hijau ya, pakai clam boleh ya, pakai oyster juga boleh, selera ya. Mau ditambahin buah olive juga enak ya. Nah masak ini bebas, masak tuh bebas ya kan. Nah ya, oke, ini kita seasoning dulu nih ya. Ini kan belum di seasoning ya, kita seasoning dulu ya. Gue seasoning dulu, tambahin gula ya. Karena dia rasanya cenderung agak manis, jadi kita harus berani main gula ya. Kadang suka ini kan kalau orang komen, masa kok pakai gula ya gini-gini? Emang pakai gula ya. Hidup itu biar manis. Hidup itu variasi rasa. Walaupun rasa manisnya tidak dominan, makanya kalian nggak tahu ini pakai gula, padahal kita pakein gitu. Banyak yang seperti itu chef-chef ya. Masak itu suka dipakein gula, numis sayur apa. Cuman karena rasa manisnya tidak dominan, kalian tidak tahu. Lalu ketika saya menunjukkan di sini saya pakai gula, kalian komplain, kan lucu gitu kan. Masak itu bebas ya. Kita tambahin apa nih? Chicken powder dikit ya, chicken powder. Oke. Nah ya kita tadi tambahin chicken powder udah, lada udah ya, gula udah. Nah sekarang akan gua coba dulu nih ya, kurang apa rasanya. Kurang manis ya, kurang asin juga. Oke. Makanya itu dia cenderung marinara itu harus itu ya, apa namanya, harus manis. Jadi gulanya agak berani, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, dia emang harus agak berani gulanya ya. Dan ternyata di sini agak kurang kental nih, kita tambahin sedikit tomato paste lagi ya, biar kuahnya lebih kental ya.
Jadi masak itu harus pakai feeling ya. Apa yang kurang bisa kita tambahkan. Beda sama baking ya. Kalau bikin kue, kalau kuenya nggak ditimbang, bantet, nggak bisa diselamatin udah. Kalau masak, kita bisa atur kurang apa ya kan. Nah, oke. Nah, sekarang gue coba lagi ya, sekali lagi gue coba. Gue coba dengan menggunakan sendok yang berbeda ya. Nah, oke. Oke, udah pas, enak ya. Bueno. Nah, oke. Nah, ini kita akan masukin pastanya nih terakhir ya. Spaghettinya ya, yang kita udah rebus kita masukin ya. Oke, ya. Mucho bueno. Wah, sedap ya. Ya. Masukin. Wah, cakep ya. Wah, hampir lupa terakhir. Terakhir, kita tambahin sedikit bubuk parmesan ya. Keju parmesan terakhir. Kita masukin keju parmesan ya. Wah ya, biar dia lebih maknyus. Oke. Oke ya. Tinggal kita plating, oke? Kita plating ya. Spaghetti marinara. Bukannya spaghetti huru hara ya, marinara. Kalau zaman sekarang tuh lagi tren pakai capitannya yang tipis ya, terus diputer disusun begitu. Cuman kalau untuk masak di rumah tidak perlu lah ya. Yang penting makan. Yang penting makan, betul sekali. Nah, ya. Kita nggak masukin semuanya ya karena kebanyakan ya. Kita taruh dulu pastanya. Kita tuang sausnya nih ya. Udangnya ya. Udang itu bahasa Latinnya itu gamberoni. Gamberoni. Kalau cumi calamari ya. Udah tuang gamberoni sama calamarinya. Oke. Kalau seafood itu piscator. Oh, piscator. Piscator bukan provokator ya. Iya. Taruh udangnya kan. Katanya ini seafood, mana udangnya? Nah, kita susun udangnya. Ya, udangnya cuminya tuh, ya. Nah, kita lap pinggirnya biar bersih. Oke. Nggak perlu garnish macam-macam lah. Kadang kalau di restoran ditambahin daun basil, daun parsley. Kalau kita di rumah nggak usah lah ya. Cukup kita bersihin pinggirnya rimnya ya. Tidak boleh ada sidik jari, betul, itu standar umum ya, standar umum fine dining. Oke. Daripada kita kasih parsley atau daun basil, lebih enak kita tambahin lagi bubuk keju parmesan. Waduh ya. Weh, cakep. Spaghetti marinara ala Bang Ray. Delicioso. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, comment, serta subscribe terus ke channel gua. Semoga resep yang hari ini gua share bisa bermanfaat buat lu semua. Kalau gua aja bisa masak, lu juga pasti bisa. See you.